فنقول هذا الذي لم يعمل بجوارحه قط مع العلم والقدرة هل هو مؤمن. Oleh karena itu di sini ada permasalahan orang yang tidak beramal, tidak melakukan amal soleh dengan anggota tubuhnya, namun dia memiliki ilmunya dan mampu untuk melakukannya. Apakah dia disebut mukmin? Maksudnya adalah orang-orang yang mengeluarkan amal dari definisi iman. Jadi menurut mereka amalan itu tidak berefek kepada keimanan. Seseorang ingin sebermaksiat apapun, keimanannya masih tetap sama. Seseorang ingin sesoleh apapun, keimanannya tetap sama. Keimanan Abu Bakar dengan keimanan pezina itu sama karena amalan tidak masuk kepada definisi iman. Ini menurut mereka. Berkata Syekh, fa in qala na'am huwa mu'min, apabila ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak beramal saleh, tidak melakukan ibadah satupun, dia masih dihukumi mukmin, qulna, maka kita katakan, naqadta ta'rifak, sungguh engkau telah menghancurkan dan membatalkan ta'rif keimanan. Li'annahu wujida al-imanu bila amal mutlaqan wa hadha yanqudu ta'rif, karena engkau menganggap bahwasanya keimanan tetap ada walaupun amalan tidak ada. Karena engkau menganggap keimanan ada walaupun tidak beramal soleh dan tidak beribadah. Dan ini adalah perkataan yang menghancurkan definisi iman, membatalkan definisi iman. Ta'rifuna antum, engkau sudah mengetahui wahai para penuntut ilmu, anna suratan takhruju 'ani ta'rifi tanqudu ta'rif, apabila ada satu saja yang tidak ada di dalam definisi, maka itu akan merusak seluruh definisi. Apabila ada satu saja kalimat, unsur yang keluar dari definisi, maka itu akan membatalkan seluruh definisi. Fa in qala, apabila berkata, la laisa bimu'minin, apabila seseorang menghukumi orang yang tidak melakukan ibadah itu bukan mukmin, li'anna al-imana qawlun wa i'tiqadun wa amal, dikarenakan keimanan adalah ucapan, keyakinan dan perbuatan, amal saleh, qulna hasal al-maqsud, maka apabila dia mengatakan demikian, bahwasanya orang yang tidak melakukan ibadah itu bukan mukmin karena keimanan itu harus tercakup di dalamnya ucapan, keyakinan hati dan amal soleh, perbuatan ibadah, maka kita katakan ini benar, terhasilkan maksud. Wa wajib 'alaika an tarji'a an qawlika hadza min jihatin nazar, dan wajib bagi engkau untuk menarik kembali perkataanmu yang pertama tadi, bahwasanya engkau menganggap orang yang tidak beramal sekalipun dia tetap dikatakan mukmin. Wa ma na'taqiduhu nahnu wa nuqarriruhu wa nukarriruhu min ijma'i sahabati ala kufri tariki shalah mutlaqan dalilun ala annahu la yujadul imanu bila amal. Dan apa yang telah kita yakini, kita tetapkan dan kita ulang-ulang, bahwasanya para sahabat telah bersepakat akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan tidak akan berdiri kecuali dengan amal. Keimanan tidak akan ada kecuali apabila beramal soleh dan melakukan ibadah. Adapun orang yang tidak melakukan ibadah sama sekali, maka tidak dikatakan mukmin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sepakatnya para sahabat akan kufurnya, keluarnya seseorang dari lingkup keimanan tatkala dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Dan sholat adalah amal soleh, amal perbuatan. Bahkan sholat itu tercakup di dalamnya 3 hal, ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Nahnu naqul, maka kita katakan, inna alfadha ba'di sahabati fi takfiri tariki salati mutlaqan sarihatun.
Sesungguhnya ucapan para sahabat mengenai sepakatnya mereka akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, lafaznya itu jelas, ucapan mereka itu sangat jelas. Wala tuqabiluha alfadhun sarihah tukhalifuha, dan tidak ada satupun ucapan yang menyelisihi sepakatnya para sahabat akan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala ijma'i sahabati ala kufri tariki shalah mutlaqan. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat sudah sepakat seluruhnya akan kufur orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. Fa in lam tuwafiqna 'ala al-ijma' wa lam tusallim lana bil adillah fa aqallu ma yakun an tusallim anna hunaka min ahli sunnati wal jamaah man kana yaqul innahu la yujad imanun bila amal. Maka apabila engkau tidak mau menyepakati ijma'nya para sahabat, apabila engkau tidak mau sepakat bahwasannya para sahabat itu ijma', sudah sepakat mereka akan kufurnya orang yang meninggalkan salat, dan engkau tidak mau menerima dalil-dalil yang datang, maka minimal engkau menerima bahwasanya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah ada yang mengatakan bahwa keimanan tidak akan berdiri kecuali dengan beramal saleh. Aku katakan ini kenapa? Kata Syekh Sulaiman, li'anni ra'aitu ba'da tullabil ilmi al-yawma yaquluna inna mas'alatal amali fil imani min jihati kufri tarikil amali bil kulliyah innama hadathat fil qarnil akhir. Kenapa aku mengatakan demikian, menekankan permasalahan ini? Karena kan aku melihat para penuntut ilmu hari ini mengatakan bahwasanya permasalahan amal pada bab keimanan ditinjau dari kufurnya seseorang tatkala meninggalkan amal soleh secara keseluruhan. Ini adalah permasalahan yang baru-baru muncul, kata penuntut ilmu ini. Padahal definisi iman sudah ditekankan dari sejak zaman salafus saleh. Ma kanat ma'rufatan 'inda salaf. Dia katakan bahwasanya permasalahan ini tidaklah dikenal di masa salaf. Wa hadza ghalat, dan ini adalah kesalahan. Ghalatun 'azim, kekeliruan yang sangat besar. La syakka annaha kanat ma'rufatan 'inda salaf. Permasalahan ini sudah diketahui dari zaman salaf. Aqallu ma yuqal innaha ma'rufah. Li'annahu la ahada yunazi'u fi kauni ba'di sahabati kana yukaffir tarikas shalah. Apa buktinya? Buktinya adalah ada dari kalangan sahabat yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang tidak beramal saleh sama sekali, atau bahkan meninggalkan amal saleh yang itu wajib menjadi rukun Islam, maka dia telah keluar dari keimanan, menjadi kafir. Thumma inna alfadha as-salafi zahirah jaliyah fi hadha, min dhalika qawlu Ali radhiyallahu anhu wa ardahu la yanfa'u qawlun illa bi'amal wa la amala illa biqawl wa la qawlun wa amalun illa biniyah wa la niyah illa bimuwafaqati sunnah. Dan mengenai permasalahan ini sangat jelas. Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali apabila diamalkan. Ucapan tidak akan bermanfaat kecuali apabila dibuktikan dengan amal. Dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali dengan diucapkan juga. Seseorang sholat, tapi dia belum mengucapkan syahadat, maka tidak bermanfaat sholatnya. Wala qawlun wa amalun illa biniyah. Dan ucapan, begitu pula perbuatan, seseorang mengucapkan syahadat, seseorang melakukan sholat, menyembah Allah, tapi tidak diiringi dengan keyakinan hati.
hatinya tidak mau menerima bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, maka tidak akan bermanfaat juga. Dan keyakinan hati, akidah, tidak akan bermanfaat kecuali apabila dibangun di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dari Ali radhiyallahu anhu. Tayyib, ilahuna walhamdulillah.